warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 terdiri dari Ahmad Hashimoridi dan Yanuar Reza ingin mempresentasikan tugas akhir jaringan saraf tiruan. Di sini kami ingin mempresentasikan yang berjudul penerapan jaringan saraf tiruan metode Adalin. Dan yang pertama di sini ada tren pertumbuhan pembayaran digital, yaitu volume transaksi digital meningkat secara eksponensial di seluruh dunia. Seiring dengan pertumbuhan ini, kompleksitas pemrosesan data juga meningkat, memerlukan sistem yang lebih cerdas. Yang pertama, pertumbuhan bios mencapai 24%, yang kedua kebutuhan latensi rendah kurang 100 ms, yang ketiga ada akurasi prediksi kegagalan transaksi. Terus yang kedua, ada tantangan utama dalam sistem pembayaran, yaitu deteksi fraud. Identifikasi pola transaksi mencurigakan secara real-time untuk mencegah kerugian finansial pengguna dan penyedia layanan. Yang kedua adalah latensi jaringan, minimalkan waktu tunggu proses verifikasi pembayaran untuk meningkatkan pengalaman pengguna UX. Yang ketiga ada kesalahan prediksi, yaitu mengurangi angka false positif pada pemblokiran transaksi yang sah yang seringkali merugikan merchant. Yang ketiga ada apa itu metode Adalin. Adalin yang disebut juga adaptive linear neuron adalah model jaringan saraf lapis tunggal yang dikembangkan oleh Windrow dan Hoff. Berbeda dengan perseptron, Adalin menggunakan fungsi aktivasi linear identitas selama pelatihan yang memungkinkan analisis kesalahan yang lebih halus menggunakan metode kuadrat terkecil. Di sini ada adaptif terhadap perubahan data, yang kedua ada minimisasi mean square error atau MSE. Di sini ada komponen inti optimasi Adalin. Yang pertama ada input vector, yaitu data mentah seperti minimal waktu, lokasi, dan riwayat pengguna yang diubah menjadi representasi numerik. Yang kedua ada adaptive weight, yaitu bobot yang terus diperbarui secara otomatis selama iterasi untuk mencocokkan target yang diinginkan. Yang ketiga ada delta rule, aturan Windrow-Hoff untuk menghitung selisih antara output linear dan target sebenarnya. Dan presentasi berikutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Yanuar Reza. Baik, berikutnya adalah algoritma pelatihan Adalin. Terdiri dari langkah, deskripsi aktivitas, dan tujuan utama. Untuk langkah inisialisasi, deskripsi aktivitas set bobot W dan bias B ke angka acak kecil atau 0. Tujuan utama, titik awal pembelajaran. Berikutnya ada feed forward untuk menghitung. Tujuan utama, mendapatkan respons linear. Berikutnya ada update bobot untuk target dengan tujuan utama koreksi kesalahan terkecil. Berikutnya ada konvergensi. Ulangi hingga MSE lebih kecil dari ambang batas toleransi. Tujuan utama optimasi model sempurna. Efisiensi Adalin dalam deteksi fraud. Berikutnya ada sistem berbasis aturan yang memiliki akurasi 65%. Ada metode perseptron dengan akurasi 78%. Metode Adalin dengan akurasi 92%. Adalin menunjukkan tingkat akurasi yang lebih stabil karena mampu menangani data kontinu dan meminimalkan gawat rata-rata secara lebih presisi dibanding metode heuristik tradisional. Dampak optimasi pembayaran. Implementasi Adalin memungkinkan perusahaan vintage untuk mempercepat verifikasi
aplikasi hingga 40%, mengurangi tingkat false deadlines secara signifikan, menghemat biaya operasional, mitigasi risiko. Hasil akhirnya adalah sistem pembayaran yang lebih reliable dan dipercaya oleh konsumen global. Kesimpulan dan pandangan masa depan. Metode Adalin terbukti menjadi solusi efektif dalam optimasi pembayaran digital melalui kemampuannya dalam meminimalkan error secara adaptif. Di masa depan, integrasi Adalin dengan deep learning akan menciptakan lapisan keamanan yang lebih tangguh terhadap serangan cyber yang terus berevolusi. Baik, lanjut. Berikut adalah aplikasi untuk pembayaran digital atau digital payment. Di halaman login, pada tampilan pertama terdapat halaman login untuk memasukkan username dan password. Untuk melakukan autentikasi agar hanya pengguna yang memiliki username password yang dapat mengakses aplikasi dengan adanya login tersebut. Baik, kita masukkan ID dan passwordnya. Setelah masuk, terdapat halaman dashboard yang terdiri dari judul, total dataset, prediksi lancar, dan prediksi tidak lancar. Lanjut ke halaman prediksi. Pada halaman ini, pengguna menginput 3 variabel, yaitu variabel transaksi, nominal, dan frekuensi transaksi atau frekuensi pembayaran. Contoh, kita akan memasuki atau menginput prediksi. Kita memasukkan contoh 2 untuk jumlah transaksinya dengan nominal pembayaran 500.000 dan frekuensi pembayaran sebesar 4. Nah, kemudian muncul hasil prediksi. Ini adalah hasil dari penginputan prediksi sebelumnya. Dengan jumlah transaksi 2, nominal pembayaran 500.000 dan frekuensi pembayaran 4. Untuk status di sini adalah lancar. Kembali lagi ke dashboard. Nah, di sini terdapat 1 prediksi lancar dan 1 prediksi tidak lancar. Dengan total dataset 9. Karena di sini baru saya memasuki 9 dataset. Baik, kita lanjut ke dataset. Berikut adalah halaman dataset atau manajemen dataset. Ada jumlah transaksi, nominal pembayaran, frekuensi pembayaran, dan status. Di sini untuk kita menginput dataset atau data yang ingin kita input. Dengan contoh, masukkan jumlah transaksi. Kita memasukkan 6 dengan nominal pembayaran 2 juta. Dan frekuensi pembayaran kita contoh memasukkan 4. Kita bisa pilih status lancar atau tidak lancar. Contoh, kita masukkan tidak lancar. Untuk menyimpan data, kita klik simpan data. Dan dia akan muncul di halaman paling bawah. Berikutnya, jika kita ingin merubah atau menghapus dataset, kita bisa melakukan di halaman aksi berikut. Contoh, kita ingin merubah dataset yang pertama. Kita klik aksi
edit. Contoh kita ubah jumlah transaksinya 3. Nomor transaksinya sama dan frekuensi pembayarannya 5. Nah, di sini kita bisa merubah lancar atau tidak lancar tergantung dari data tersebut. Contoh kita lancar. Kita simpan perubahan. Ya. Di sini di dataset yang pertama langsung berubah. Dan jika kita ingin menghapus, kita bisa menghapus untuk satu-satu seperti ini. Langsung hapus data ini dan dia hilang. Langsung hilang. Kita juga bisa menghapus seluruh dataset jika kita ingin merombak atau membangun ulang sebuah dataset. Nah, kita klik hapus seluruh dataset dan oke. Itu hanyalah contoh. Baik, berikutnya kita kembali ke dashboard. Di sini ada riwayat. Nah, riwayat ini adalah hasil dari prediksi yang kita masukkan di awal tadi pada from prediksi. Di sini kita juga bisa membuat prediksi baru dan menghapus riwayat. Untuk prediksi baru, balik lagi ke from prediksi. Sama, kita tinggal menginput dan melakukan prediksi. Jika kita ingin menghapus riwayat prediksi, bisa. Kita tinggal menghapus saja riwayat prediksinya. Kita balik lagi ke prediksi dan kosong. Baik. Di bawah kita bisa melihat ringkasan evaluasi model. Lihat evaluasi lengkap. Nah, di sini adalah evaluasi model Adalin. Hasil evaluasi model klasifikasi pembayaran digital. Ada learning rate, epoch, accuracy, precision, recall, F1 score, mean square error atau MSE, bias, weight 1, weight 2, weight 3. Dan di sini ada grafik untuk MSE-nya. Dan di sini adalah confusion metric untuk lancar dan tidak lancar dari hasil prediksi tersebut atau dataset. Dan di sini adalah proses trading Adalin atau ya, epochnya dan MSE-nya. Ada 100. Dan berikutnya di sini ada about atau tentang aplikasi ini. Tentang aplikasi sistem prediksi kelancaran transaksi pembayaran digital menggunakan metode Adalin. Tujuan aplikasinya. Metode yang digunakan pembuat saya dan teman saya Product Security Universitas tahun 2026. Kita kembali lagi ke dashboard, bisa gunakan tombol ini. Baik, mungkin berikut aja atau sekian tentang aplikasi dari digital payment atau sistem prediksi kelancaran transaksi pembayaran digital. Jika kita ingin logout, tinggal klik button logout yang ada di sini dan klak. Baik, sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya.